Hal yang tidak dapat dihindari. Bab 80. Yuki, mari kita makan. Stephen dengan bahagia memanggil Yuki. Bisa dengan Yuki bersama satu harian merupakan mimpinya selama ini. Dan hari ini mimpi itu bisa terlaksana. Yuki sibuk menghapus air matanya, berjalan menuju ruang makan. Melihat Yuki sekilas, senyuman di wajah Stephen tetap bertahan. Kamu kenapa? Kamu menangis? Melihat mata Yuki yang berwarna merah sembab, sekali lihat juga tahu kalau wanita itu baru saja selesai menangis. Kak Stephen, lukisan itu apakah kamu yang melukisnya? Yuki mengumpulkan keberanian, menatap wajah Stephen. Iya, apakah kamu suka? Stephen menurunkan mangkok yang ada di tangannya, berjalan ke sebelah Yuki. Kedua tangannya memegang bahu Yuki, berhati-hati bertanya. Yuki menatap Stephen, memberikannya senyuman. Ya, aku sangat menyukainya. Yuki, pada saat aku tidak bisa menemukanmu dimanapun, aku merasa takut selamanya tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Aku takut lupa dengan wajahmu. Maka dari itu, aku melukismu. Dengan ini, setiap aku sampai ke rumah, aku bisa melihat wajahmu. Seperti kamu selalu menemaniku di sampingku. Bagaimana dengan Betty? Dia pernah tidak datang ke rumah ini? Seketika Yuki sangat ingin bertanya satu kalimat itu, tetapi akhirnya dia juga tidak jadi mengatakannya. Hari ini adalah hari terakhir Yuki dan Stephen bisa bersama. Harus melewatinya dengan bahagia. Wajah Yuki terhiasi oleh senyuman, membuat Stephen terpana. 3 tahun sudah terlewati. Yuki terlihat semakin mempesona. Tetapi tidak peduli bagaimanapun Yuki berubah, Yuki tetaplah cantik. Hanya dengan melihatnya saja, Stephen sudah merasa puas. Ayo kita makan. Lihat apakah sesuai dengan seleramu. Stephen menggandeng Yuki, menuntunnya menuju meja makan, membantu Yuki menarik kursi. Di atas meja tersaji 4 macam makanan yang menggugah selera. Mie saus sapi tomat terlihat sangat menggairahkan. Sup yang kaya akan terasa, melihatnya saja sudah sangat menggiurkan. Ada sup ikan kakap putih. Ikan kakap putih terlihat berisi dan fresh. Di atas terdapat saus yang segar, mengeluarkan bau yang sangat sedap. Satu macam sayur lagi terlihat seperti 3 ekor ayam. Daging ayamnya terlihat penuh dengan kilatan minyak. Di sebelah mangkuknya masih ada beberapa buah daun mint. Masih ada juga brokoli yang digoreng, sekotak susu segar dan sup krim jamur. Semua merupakan makanan yang disukai Yuki. Kak Stephen, aku ingat kamu tidak bisa memasak. Yuki merasa terkejut. Keluarga Sen sangatlah berharga. Mana ada yang bisa memasak menggunakan tangannya sendiri. Tetapi Stephen, bagaimana bisa memiliki kemampuan memasak yang begitu bagus? Stephen merasa tidak enak untuk tertawa. Yuki, apakah kamu ingat? Kalau kamu dulu berkata ingin mencari seorang pacar yang bisa memasak. Hati Yuki merasa tersentuh. Suaranya bergetar. Oleh karena itukah kamu belajar memasak? Iya, pada awal belajar memasak, aku bahkan melukai tanganku. Stephen tersenyum melihat Yuki, seperti merasa malu karena kebodohannya. Kak Stephen, air mata Yuki pun kembali mengalir. Stephen menepuk halus kepala Yuki sambil berkata, wanita bodoh. Itu hanyalah sebuah luka kecil. Sudah sembuh sejak lama. Mari coba masakanku, enak atau tidak. Peralatan makan yang simpel tapi elegan. Meja yang dipenuhi dengan makanan yang menggugah selera.
Stephen mengambilkan sup krim jamur untuk Yuki, mencobanya terlebih dahulu apakah masih panas dan memberikannya kepada Yuki. Yuki, minum dulu supnya. Yuki mengambil sendoknya dan meminumnya, dan melebarkan matanya merasa terkejut. Meskipun kelihatannya sup ini begitu lezat, tetapi Yuki tidak bisa menyangka jika sup ini benar-benar begitu lezat. Segar tetapi tidak terlalu berlebihan. Rasa segar dari jamur dan rasa manis dari mentega membuat suatu perpaduan yang sempurna. Satu sup yang hangat dengan sukses masuk ke dalam kerongkongan, membuat orang seketika berubah menjadi nyaman. Enak sekali Kak Stephen, kamu sangat hebat dalam memasak. Baguslah kalau kamu menyukainya. Stephen tersenyum memandang Yuki, kemudian membantu membersihkan beberapa sisa makanan yang ada di sekitar mulut Yuki. Yuki menundukkan kepalanya. Tiba-tiba merasa itu bukan dirinya sendiri, karena dia tiba-tiba teringat akan Rehan. Dulu ketika sedang makan, Rehan juga selalu membantunya menghapus sisa-sisa makanan yang ada di sekitar mulutnya. Tetapi gerakan Rehan sangatlah kasar, dan masih dengan menyindir Yuki. Dia sering menyindir Yuki dengan kata-kata kasarnya. Yuki, lihatlah bagaimana wujudmu ketika makan. Sangat menyeramkan. Kamu bahkan seperti hantu kelaparan. Karena Rehan selalu menyindirnya dan memandang rendah dia, Yuki tidak pernah mengira kalau gerakan menghapus sisa makanan bisa berubah menjadi seromantis ini. Tetapi Stephen bisa melakukannya, dan terlihat begitu alami, begitu lembut. Ini pertama kalinya Yuki merasakannya. Gerakan semacam ini seharusnya dilakukan antara pasangan kekasih. Tatapan Yuki jatuh kepada cincin pertunangan tanpa nama yang dipakai Stephen. Hatinya seketika berasa hancur. Yuki menurunkan pandangannya dan melanjutkan meminum sup jamur. Stephen sama sekali tidak merasakan perubahan Yuki. Bibirnya menampilkan senyuman manis. Melihat wajah Yuki yang begitu kecil, dia berkata dengan hangat, Yuki, ini merupakan hari terbahagiaku selama 3 tahun ini. Kak Stephen, aku juga merasa seperti itu. Ini juga merupakan hari terbahagiaku selama 3 tahun ini. Tetapi perkataan ini hanya diucapkannya di dalam hati. Dia dari awal sudah tidak mempunyai hak untuk berkata seperti itu kepada Stephen. Merasakan bahwa Yuki murung, senyum di wajah Stephen perlahan memudar. Yuki, apakah kamu tidak suka bersamaku? Tidak, hanya saja aku... Yuki seketika tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba di luar pintu terdengar suara anjing menggonggong. Yuki memutarkan matanya menatap Stephen. Mata Stephen tiba-tiba berbinar dan memanggil, Snowbell, cepat kemari. Seekor anjing yang putih yang memiliki bulu seputih salju berlari mendekat dan menggoyangkan ekornya. Melihat yang begitu berkarisma, membuat Yuki mau tidak mau menampilkan senyuman di bibirnya. Snowbell, ini adalah Yuki. Sini, kenalan terlebih dahulu. Stephen menggendong Snowbell, mengambil tangannya yang gendut itu untuk bersalaman dengan Yuki. Snowbell. Tadi ketika Stephen menyebut Snowbell, Yuki masih tidak ada reaksi. Tapi setelah melihatnya, ternyata itu anjing Betty yang hilang di rumah sakit. Tatapan Yuki menyeratkan begitu banyak rasa sakit. Snowbell merupakan anjing dari Betty dan Stephen merupakan papinya. Kemunculannya mengingatkan Yuki bahwa Stephen merupakan tunangan dari Betty. Yuki pada akhirnya hanyalah orang luar. Yuki, apakah kamu masih ingat? Dulu kamu berkata, mimpi terbesarmu pada saat upacara pendewasaanmu nanti, kamu berharap mempunyai seekor anjing berbulu putih.
Stephen berkata dengan hangat, tetapi terdengar seperti memiliki rasa penyesalan. Oleh karena itu aku diam-diam memelihara Snowbell untuk memberikannya sebagai hadiah di ulang tahun ke-18mu nanti. Tetapi tidak bisa menunggu hingga hari itu. Kamu sudah menghilang. Aku sudah mencarimu kemana-mana, tetapi tetap saja tidak bisa menemukanmu. Kata Stephen merasa sedih. Yuki merasa terkejut dengan apa yang dikatakan Stephen. Apakah dia tidak salah dengar? Snowbell adalah anjing yang dibeli Stephen untuk diberikan sebagai hadiah untuk Yuki. Setelah mengingat kejadian di rumah sakit, Betty berkata Snowbell adalah jiwa raganya Stephen. Ternyata ini adalah alasan mengapa Stephen begitu memperdulikan Snowbell. Semua karena Snowbell adalah hadiah yang ingin diberikan kepada Yuki. Tidak lagi bisa menahannya, Yuki pun menangis dengan keras. Mengapa kamu begitu baik terhadapku, Kak? Kamu bahkan sudah jelas mengetahui kalau kita tidak akan pernah bisa bersama. Kamu sudah punya Betty, dia adalah tunanganmu. Kalian sudah akan segera menikah. Hati Stephen seperti sedang tercabik-cabik melihat air mata yang deras mengalir dari mata indah Yuki. Stephen berjalan ke sebelah Yuki, menghapus air matanya dan berkata dengan suara parau. Aku bisa putus dengan Betty. Asalkan itu bisa membuatmu bahagia, aku bersedia melakukan apapun. Tidak, Yuki berteriak. Dia tahu jika bisnis Stephen sedang dalam tahap berkembang. Pegangannya di kota C masihlah belum kuat. Jika tidak ada bantuan wali kota Hall, maka bisnisnya tidak akan bisa bertahan. Dan lagi, Yuki tidak akan mungkin bisa bersama dengan Stephen. Rehan tidak akan mungkin bisa melepaskan Yuki. Yuki, kamu mau aku bagaimana? Suara Stephen membawa suatu ketidakberdayaan. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Jangan memaksa aku lagi. Suara tangisan Yuki terdengar semakin pilu. Dulu dia memiliki 4 pekerjaan, dibuili oleh orang lain, dipandang rendah oleh orang lain, dipaksa untuk menjadi selingkuhan Rehan, direndahkan oleh Rehan. Tetapi Yuki sama sekali tidak menangis. Tetapi di hadapan Stephen, dia seperti mengeluarkan air mata yang selama ini tidak bisa dikeluarkannya. Sudahlah. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Kamu jangan menangis. Ini karena Kak Stephen tidak baik membuatmu menangis. Stephen berjalan mendekat. Dengan perlahan merangkul Yuki masuk ke dalam pelukannya. Air mata Yuki melihat dia menangis membuat Stephen merasakan sakit. Snowbell yang ada di sebelah mereka menggonggong. Stephen mengangkat Snowbell, membawanya mendekati wajah Yuki sambil berkata, Yuki, jika kamu masih menangis, Snowbell akan mentertawakanmu. Yuki membuka matanya yang sembab, melihat Snowbell yang sedang menggerak-gerakkan telinganya. Matanya yang tampak seperti permata berwarna hitam, terlihat sangat menggemaskan, dan dengan cepat membuat Yuki mengeluarkan senyumannya. Melihat Yuki sudah tersenyum, keresahan di hati Stephen pun menghilang. Yuki mengambil Snowbell dari pelukan Stephen dan memeluknya sendiri, mencolek-colek wajahnya kecilnya itu. Snowbell, kamu berani mentertawakanku. Aku akan mencowel wajahmu. Setelah selesai berkata, Yuki tiba-tiba teringat. Menggunakan jari mengganggu wajah orang lain, bukankah adalah gerakan yang selalu digunakan oleh Rehan? Rehan selalu suka mencolek wajah Yuki, sambil berkata beberapa kata sindiran. Yuki tiba-tiba menyadari, mengapa gerakan dan nada bicaranya begitu sama dengan Rehan? Yuki menggigit bibirnya. Bagaimana bisa dia mengingat makhluk jahat itu?
Di saat dia sedang bersama dengan kakak kelas Stephen dan juga ada Snowball yang lucu. Mengapa dia harus mengingat laki-laki yang jahat yang pantas mati itu? Tetapi mau tidak mau Yuki harus mengakui jika Rehan merupakan masalah yang tidak akan bisa dia hindari. Dia dengan sengaja menghilang begitu lama. Rehan pasti akan mencarinya di seluruh dunia. Berpikir tentang hal ini, Yuki tiba-tiba mentertawai diri sendiri. Rehan mencarinya, paling hanya karena seperti merasa kehilangan suatu aset kekayaan. Hanya karena Yuki berani menantangnya, tidak melalui persetujuannya lalu menghilang begitu saja, diculik oleh orang lain. Maka dari itu, dia pasti hanya merasa tidak senang. Jika Rehan mengetahui jika Yuki sedang bersama dengan Stephen, akan bagaimana reaksinya? Yuki tiba-tiba merasakan suatu hawa dingin di tengkuknya.